Baik, halo teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar beberapa latihan soal tentang peluang majemuk dan nanti juga peluang majemuk bersyarat. Baik, kita mulai ya dengan soal nomor satu. Ya, soal nomor satu itu dua buah dadu dilantunkan serentak satu kali. Berarti kalau dua buah dadu tapi dilantunkannya serentak, maka dari sini saya bisa memperoleh NS sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Itu ya. Kita mulai dari situ dulu ya. Sebelum Anda bingung atau sebelum Anda memikirkan dia lepas bebas atau itu ya jangan mulai dari situ dulu. Mulai dari apa yang sudah diketahui dulu. Oke. Nah, lanjut. Kemudian di sini kita misalkan kejadian A itu adalah dua mata dadu yang jumlahnya 5 ya. Itu kejadian A. Berarti dua mata dadu yang jumlahnya 5 apa saja? Mulai dari 2 3 ya, 3 2, kemudian 1 4 gitu ya, 4 1, kemudian ada lagi nggak selesai. Berarti dari sini kita peroleh NA gitu ya sama dengan sebanyak 4. Nah, lanjut. Kalau kita misalkan B itu sebagai kejadian munculnya dua mata dadu yang jumlahnya 8, maka kita bisa memperoleh anggota-anggotanya 26, 62, kemudian 35, kemudian 53, kemudian 4 dan 4 gitu ya. Nah, artinya NB itu akan sama dengan 5, betul ya. Nah, dari sini kemudian sebelum masuk dalam bebas atau lepasnya dulu ya. Coba lihat dulu ini kalau saya buat atau mau mencari NA irisan B, ada nggak A irisan, sorry, bukan gabungan ya, tapi irisan. Nah, A irisan B itu ada atau tidak? Artinya A irisan B itu sekaligus anggota A dan sekaligus anggota B, sekaligus jumlahnya 5 dan juga sekaligus jumlahnya 8. Ada tidak? Tidak akan ada. Dari anggotanya saja tidak akan ada. Maka irisannya sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa kita bisa menyimpulkan ini sebagai kejadian saling lepas. Saling lepas. Ya, saling lepas itu tidak mempunyai irisan atau kalau di diagram Venn gitu ya. Di diagram Venn itu dia seperti ini teman-teman lingkarannya. Ini misalnya kejadian A, ini kejadian B. Nah, ini nih lepas nih, tidak mempunyai irisan. Oke. Oke, gini ya. Sorry ini agak. Nah, ini saling lepas. Maka pertanyaannya adalah jumlahnya 5 atau 8. Nah, kita sudah mempunyai rumus ya. Di modul sudah ada rumusnya. Rumusnya adalah peluang A ini adalah kata atau, maka ini atau A atau B akan sama dengan peluang A plus peluang B. Gitu ya. Nah, peluang A itu berapa? Pasti NA per NS, betul ya? NA-nya itu berapa? 4. NS-nya berapa? 36. Peluang B, NB per NS, 5 per 30. Oke ya. Maka ini akan sama dengan 9 per 36, itu akan sama dengan 1/4. Selesai nomor 1. Ya. Jadi jangan bingung dulu, ini bersyarat atau lepas dulu. Jangan. Mulai dari apa yang Anda sudah ketahui dulu. Jelas ya? Baik, mulai lanjut. Ini soal ketiga ya. Sebenarnya saya melampaui satu soal, tapi saya pikir soal nomor 2 itu ya sama dengan nomor 1. Sekarang kita lanjut. Nomor 2. Dua buah dadu berwarna merah dan putih dilantunkan serentak satu kali gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita mulai dari NS-nya. NS-nya berarti karena dua dadu dan dilantunkan sekali, maka ini 36. Gitu ya. Kemudian, eh, lanjut lagi informasi apa yang Anda peroleh. Peluang munculnya dua mata dadu yang jumlahnya 4 dan hasil kalinya 4. Oke, saya misalkan A itu sebagai mata dadu yang jumlahnya 4. Maka anggotanya apa saja teman-teman? 2 2, kemudian 1 3, 3 dan 1 gitu ya.
Nah, ini adalah anggota B. Maka dari sini saya peroleh NA sama dengan sebanyak 3. Kemudian kalau saya misalkan B itu sebagai kejadian munculnya dua mata dadu yang hasilnya atau hasil kalinya adalah 4, maka saya bisa memperoleh dua-dua juga, betul ya? Karena 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. 1 dikali 4, kemudian 4 dan 1. Nah, ini juga NB-nya saya peroleh sama dengan sebanyak 3. Ya. Nah, dari sini kita akan bertolak. Kira-kira kalau saya ya mau mencari, oh oke di sini saja lah, di sini saja. A irisan B. Ya, A irisan B. Artinya dia jumlahnya 4 dan sekaligus kalau dikalikan hasilnya adalah 2. Ada nggak? Ya, secara keanggotaan kita bisa langsung tahu ini adalah irisannya. Maka saya bisa memperoleh bahwa A irisan B itu sama dengan anggotanya yaitu 2. Gitu ya. Maka dari sini saya bisa memperoleh N A irisan B akan sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kalau dia mempunyai irisan, maka gambarnya seperti ini, teman. Ini dia gambarnya. Mempunyai irisan. Yang mana irisannya, Pak? Ini loh. Nah, sekarang pertanyaannya, dan berarti peluang A dan B akan sama dengan, nah, ini kejadian karena dia mempunyai irisan, maka ini kejadian tidak saling lepas. Sesuai dengan denah, sesuai dengan konsep, ya, sesuai dengan peta konsep yang sudah kita bahas, maka peluang A irisan B rumusnya adalah N A irisan B per N S. Gitu ya. Nah, ini akan sama dengan N A irisan B itu 1, ya, NS-nya berapa ya? 36. Ini jawaban. Gitu ya, teman-teman. Ini dua contoh eh, peluang majemuk. Nah, sekarang kita akan coba lanjut. Atau sebelum kita lanjut deh, mungkin Anda akan bertanya, kenapa kita tidak ke bebas atau tidak bebasnya? Ya, ini kalau definisi bebas, ya definisi bebas itu adalah dua kejadian ya, yang tidak saling berkaitan. Dua kejadian yang tidak saling berkaitan. Nah, sedangkan di sini jumlahnya 4 dan hasil kalinya 4 itu adalah dua kejadian yang saling berkaitan. Ada kaitannya. Di mana kaitannya kalau dijumlahkan 4 dan kalau dihasilkan adalah 4, dan kalau dikalikan adalah 4. Maka kita nggak fokus ke bebas untuk soal nomor 3 ini. Nah, kita fokus ke lepas dan tidak lepas. Jelas ya. Lanjut. Nomor 4. Nomor 4 itu dua buah dadu berwarna merah dan putih dilantunkan serentak. Ya. Dua buah dadu berwarna merah. Ya, sama juga dengan sebelumnya ya. NS-nya itu kita mulai dengan NS dulu ya. NS sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Ya. Kemudian tentukan peluang munculnya angka 5 pada dadu merah atau angka 3 pada dadu. Oke, saya misalkan angka 5 itu sebagai A ya. Berarti angka 5 pada dadu merah. Oke, dadu merah saya atur misalnya sebelah kiri. Berarti mulai dari 5, 1 gitu ya. 5, 2. Artinya apa ini? Ada dadu merahnya 5, dadu merahnya 1. Sorry, dadu merahnya 5, dadu putihnya itu 1 yang muncul. Kalau ini dadu merahnya 5, di dadu putihnya yang muncul angka 2 gitu ya. Lanjut. 53, 54, 55, 56. Nah, NS-nya, sorry, NA-nya akan sama dengan 6. Nah, kalau kejadian B-nya sebagai angka 3 pada dadu putih, maka saya bisa menulis seperti ini. Di dadu merahnya angka 1, dadu putihnya 3. Sama, dadu merahnya 2, dadu putihnya 3. 3, 3, ya, 4, 3, kemudian 5, 3, kemudian 6, 3. Ini NB-nya akan sama dengan 6 juga. Nah, sekarang pertanyaannya, dadu merah atau ini ya, atau maka sebelum Anda
menjawab ini, maka kalau saya mempunyai A irisan B, itu A irisan B ada nggak kira-kira A irisan B? Ada nggak? Ini kan 53 53. Artinya A irisan B itu sama dengan anggotanya yaitu 53. Sehingga NA irisan B akan sama dengan 1. Nah, sekarang pertanyaan kau di sini, ini atau. Ya. Pertama, sebelum kita lanjut, kalau dari sini saja, kalau ditanya untuk soal nomor 4 ini, dia lepas atau tidak? Anda bisa langsung menjawab. Ini tidak saling lepas karena mempunyai irisan. Nah, tapi sekarang di nomor 4 ini pertanyaannya bukan fokus ke lepas atau tidaknya dulu. Betul ya? Dia hanya bertanya berapa peluang A atau B. Gitu ya. Di mana kalau kita mau menghitung ini, rumusnya adalah peluang A minus peluang B. Ini ada di modul ya. Peluang B, kemudian, sorry, ini plus. Minus peluang A irisan B. Betul ya? Nah, peluang A itu NA per NS. NA-nya 6, NS-nya 36. Tambah PB-nya juga 6, NB per NS. Nah, peluang A irisan B itu akan sama dengan peluang A irisan B itu apa? NA irisan B per NS. NA irisan B berapa? 1/36. Ini ya. Maka ini akan sama dengan 11/36. Gitu ya. Jadi jangan bingung dulu, saya mau menentukan lepas bebasnya dulu. Jangan. Pelan-pelan dulu mulai apa yang Anda ketahui. Apa sih pertanyaannya? Jangan-jangan dia nggak fokus lepas atau bebasnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang ke berikutnya, ini saya geser deh di bawah ya. Saya geser bawah. Saya geser. Ya. Nah, kita akan coba lihat soal nomor. Kita akan mencoba mengerjakan ini dengan diagram Venn dulu ya. Hasil survei yang dilakukan, oke, terhadap 50 siswa. Ya. Oke, berarti coba kita buat diagram Venn-nya dulu gitu ya. Oh, saya buat lingkarannya dulu deh, biar lebih aman. Berarti saya punya ini. Ini ya, diagram Venn-nya. Nah, totalnya itu ada 50 ya. Kemudian saya misalkan idenya adalah kita misalkan ini berarti A gitu ya. Kemudian bagian yang ini gitu B, kemudian yang ini C. Berarti yang selain itu adalah D gitu ya. Nah, dari sini dan dari gambar dan dari soal saya bisa menulis ini teman-teman. Saya bisa memperoleh A plus B plus C plus D itu keseluruhannya yaitu sama dengan 50. Betul ya. Kemudian dari gambar saya bisa mengetahui bahwa ini saya misalkan misalnya oke kita belum misalkan ya. Kita misalkan dulu deh A itu A kapital itu gemar matematika ya. Gemar mat. B itu gemar fisika. Oke. Gitu ya. Berarti ini misalnya di sini dia ada di sini gitu ya. Di sini adalah himpunan A, di sini adalah himpunan B. Nah, kemudian saya bisa memperoleh lagi nih. Kalau A plus B itu adalah lingkaran yang ini, teman. Nah, lingkaran yang ini. Betul ya? Ini adalah A plus B nih. A plus B semua nih. Berarti dari situ saya bisa memperoleh bahwa A plus B itu sama dengan 30. Di mana 30 itu adalah 30 orang itu yang gemar matematika. Gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau dari gambar juga, yang saya berikan ini, warna hijau ini, ya, itu berarti saya bisa memperoleh itu ternyata adalah jumlahan dari B plus C ya. Maka B plus C itu sama aja dengan yang suka dengan fisika. Jelas ya, ini deh. Nah, selainnya dia mengatakan ada 15 orang tidak gemar keduanya, berarti ya itu udah jelas D kan. 15 orang. Betul ya. Nah, dari beberapa persamaan ini
Saya mau menggunakan persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Saya mau menggunakan persamaan 1. Misalnya gitu ya. Misalnya saya menggunakan persamaan 1 dan persamaan eh, 2 misalnya. Berarti saya memperoleh persamaan duanya kan A plus B, betul ya? Saya mempunyai persamaan 1, A plus B plus C plus D sama dengan 50. A plus B dari sini, dari persamaan 2 kita memperoleh bahwa 30. Plus C. Oke, kita menggunakan persamaan 4 lagi. 15 kan D-nya. Ini kan? Berarti ini 45 plus C sama dengan 50. C sama dengan 5. Gitu ya? Nah, dari sini saya bisa memperoleh C, memperoleh D, memperoleh A juga bisa. Saya memperoleh B dulu deh. B berarti dari persamaan 2 boleh ya. Jadi saya memperoleh, berarti persamaan 2 itu A plus B sama dengan 30. Oh no, C-nya yang sudah kita dapat. Berarti saya menggunakan persamaan 3. Ya, berarti B plus C sama dengan 10. B plus 5 sama dengan 10. B sama dengan 5. Gitu ya. A-nya juga bisa kita cari nih. A-nya. A-nya itu A plus B sama dengan 30, A plus 5 sama dengan 30, A sama dengan 25. Nah, sekarang pertanyaannya adalah peluang terpilihnya siswa yang gemar matematika dan fisika. Dan berarti ini nih, di dalam ini, irisan B-nya yang dicari. Ini sama aja B. B-nya berapa? Peluang B. Artinya, ya, kalau dia tanya peluang B, berarti peluang mat irisan fisika itu sama dengan peluang B-nya sendiri. Peluang B. Maka peluang B berapa dari sini? Ya, berapa banyak B-nya? B-nya 5 kan? NS-nya berapa? 50. Akan sama dengan 1/10. Ini jawabannya. Gitu ya? Nah, sekarang kita coba akan mengerjakan soal ini. Hmm. Saya akan coba mengerjakan soal ini menggunakan cara yang lain. Coba deh, ini saya copy deh. Enggak usah, saya copy, saya buat di sini. Nah, sini ya. Oke, di sini dia. Nah, coba kita kerjakan ini dengan cara lain. Ya, saya mulai dari ini. Nah, ini teman-teman. Saya mempunyai, kita di modul mempunyai sebuah, kalau peluang majemuk itu kita mempunyai sebuah persamaan, ya, yaitu eh, peluang A gabung B, ya, akan sama dengan PA plus PB, itu ya, minus eh, peluang A irisan B, gitu ya. Nah, sekarang saya juga mempunyai gini teman-teman. Ya, kalau saya punya diagram Venn seperti ini gitu ya. Maaf ya, diagramnya kurang bagus. Nah, ini gitu misalnya ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya punya peluang A gabung B komplement. Komplement, berarti komplement itu yang bukan peluang A gabung B, betul ya? Nah, bagaimana? Ini sama aja dengan berapa ini? Nah, coba kalau kita mau menghitung atau dari gambar peluang, sorry, A gabung B komplement itu yang mana sih? Kalau yang disebut sebagai A gabung B itu sebenarnya ini kan. Ini A gabung B nih. Betul ya? Yang warna hijau itu A gabungan B. Berarti kalau saya mengatakan eh, A gabung B komplement ya, berarti yang di luar hijau ini dong, yang warna merah. Ini sorry, warna orange ya. Nah, ini yang disebut sebagai A gabung B komplement. Sehingga kalau pertanyaannya peluang A gabung B, berarti total semuanya dikurangi dengan yang mana? Yang hijaunya. Yang hijau ini di dalam. Karena yang kita tanya adalah orange komplementnya. Berarti peluangnya, berarti kalau peluang kan total 1 kan. Berarti minus berapa? Peluang A
gabung B. Ini dia. Tuh ya. Nah, dari sini saya bertolak dari sini, dari persamaan. Dari sini udah diketahui nggak A gabung B komplement? Sudah, kalau Anda memperhatikan gambar sebelumnya itu tadi itu sama dengan D, yaitu tidak gemar keduanya. Ini dia, tidak gemar keduanya. Ya. Jadi saya punya dong peluang A gabung B komplement punya, yaitu 15 per totalnya berapa? 50. Satu minus peluang A gabung B. A gabung B udah nggak? Belum dong. Betul ya? A gabung B. Nah, sehingga dari sini, dari persamaan ini saya juga memperoleh. Saya tinggal pindah ruas gitu ya. Berarti peluang A gabung B itu akan sama dengan 1 minus 15 per 50. Gitu ya. Nah, berarti kalau peluangnya, berarti ini akan sama dengan 50 per, sorry, 50 minus 15 gitu ya. Berarti 35 ya, per 5. Ini, saya udah punya peluang A gabung B. Nah, pertanyaannya, gemar matematika dan fisika. Betul ya? Nah, kalau dari sini saja gitu ya, teman-teman, saya bisa memperoleh ini dong. Eh, dari sini ya. Dari sini saya bisa menulis seperti ini. Peluang A gabung B. Peluang A gabung B itu berarti saya sudah memperoleh tadi ini deh. 35 per 50. Sama dengan peluang A. Berapa peluang A? 30 per totalnya kan 50 plus peluang B berapa? Gemar fisika 10 per 50 minus ya. Ini nih peluang A, ini dari rumus ini ya, dari rumus peluang A dan B, betul ya. Saya bisa memperoleh ini dong dari sini saya bisa memperoleh ya 35 per 50 sama dengan 40 per 50 kurang P irisan P gitu ya. Kemudian, nah ini tinggal dipindah ruas. Berarti saya memperoleh peluang A irisan P itu akan sama dengan 40 minus 35 ya 5 per 10. Sorry, 5 per 50. Nah, ini ya, 5 per 50. Ya. Maka ini akan sama dengan 1/10. Sama dengan sebelumnya. Ini ada dua cara. Ya. Oke. Itu soal kelima. Oh, ada soal keenam ya. Oke, oke. Soal keenam. Sebelum soal keenam. Oke, oke. Ini sama dengan soal sebelumnya tadi, tapi ini masuk dalam kategori eh, bersyarat ya, peluang majemuk bersyarat. Kalau yang ini ya, karena ini matematika, setelah ia tahu dia itu punya fisika, syaratnya dia harus tahu dulu fisika, betul ya. Nah, tapi proses pengerjaannya kita bisa menggunakan cara sebelumnya tadi. Saya mau menggunakan yang diagram Venn. Ya. Nah, karena gini teman-teman, pertanyaannya adalah kita misalkan kejadian A itu dia eh, suka matematika, suka mat ya. B itu kita misalkan suka fisika, ya. Maka pertanyaannya itu yang ditanyakan adalah peluang A syarat B. Rumusnya ya ada di modul peluang A irisan B per PB. Ini ya. Nah, berarti dari sini saya harus tahu dulu ini berapa nih peluang A irisan B. Betul ya? A irisan B. Nah, saya buat lagi dong. Ini totalnya 40, ini A, ini B, ini C, ini adalah D. Betul ya? Nah, lanjut. Berarti dari sini saya memperoleh A plus B plus C plus D sama dengan 40. Ya, A plus B itu sama dengan suka mat, suka B, gitu ya. Menunjukkan matematika itu 22, ya. 22, kemudian B plus C itu sama dengan, oh, sorry. Matematika itu 34, maaf. Matematika 34, menyukai fisika itu 22, B plus C-nya. Ya, kemudian D-nya, dua siswa tidak menyukai keduanya, dua. Betul ya? Nah, dari sini saya memperoleh lagi nih, eh,
menggunakan persamaan satu gitu ya, persamaan kedua dan persamaan ke empat ya. Ini persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga, persamaan empat. Ya. Kemudian, nah, berarti dari A plus B gitu ya. Ini saya A plus B ini, kemudian saya menggunakan persamaan satu, berarti saya punya 3, 4 plus C. B-nya berapa? 2. Sama dengan 40. Yang akan kita cari C kan? Ini dia. Sorry, B maksud saya. Berarti C sama dengan, dari sini C-nya, berarti 34, 36, oh 4 ya. Gitu ya. Nah, berarti kalau B-nya, saya tinggal menggunakan persamaan ketiga gitu ya. Berarti B plus 4 sama dengan 22, B sama dengan 18. Betul ya? Nah, berarti peluang eh, B ya, peluang, sorry, bukan B besar, tapi B kecil. Peluang B kecil itu sama dengan peluang A irisan B ya, dan sama dengan eh, banyaknya berapa? 18 kan? Per totalnya berapa nih? 18 per 40. Betul ya? Nah, sekarang kita tinggal masukin di rumus ini nih. Peluang A ya bersyarat B akan sama dengan peluang A irisan B. Peluang A irisan B berapa? 18 per 40 per ya PB. PB-nya berapa? Suka fisika kan? Peluang fisika. Berarti yang suka fisika itu 22. Berarti per totalnya 22 per total. Oh, kurang rapi. 22. Ini kan? Nah, ini dicoret sama dengan 18 per 22. Ini kalau disederhanakan jadi 9 per 11. Inilah dia peluang majemuk bersyarat. Bebas bersyarat. Ingat, dia harus bersyarat itu kalau sudah bebas. Dia pasti kalau pertanyaannya bersyarat, berarti itu udah dijamin bebas. Karena eh, syarat untuk dia disebut sebagai bersyarat itu dia harus bebas dulu. Nah, gitu ya. Baik. Nah, yang terakhir, ini juga masih peluang majemuk bebas bersyarat. Ya, ada beberapa eh, informasinya ada di tabel ini nih. Ya, ini di tabel ini, gitu ya. Nah, kurang lebih informasinya ada di tabel, kemudian pertanyaannya permanen dengan syarat ia merupakan perempuan. Saya misalkan A itu sebagai permanen, B itu sebagai perempuan misalnya ya. Maka yang ditanyakan di soal yaitu peluang A bersyarat B rumusnya P A irisan B per P B. Gitu ya. Nah, sekarang dari soal ini deh, kita harus tentukan dulu A irisan B. A irisan B berarti permanen sekaligus dia perempuan. Dari tabel ini aja, saya udah langsung tahu nih. Permanen, tetapi dia harus perempuan. Ini kan. Ini, betul ya? Nah, berarti saya mempunyai peluangnya berarti 300 per. Totalnya berapa nih? Ini kan total orang. Betul ya? Total orangnya itu 800. Ya. Per PB. PB-nya apa nih? PB-nya adalah permanen. Permanen itu yang mana permanen? Ini loh. Totalnya ada di sini. Ya, permanen berarti 400 per 800. Ini cancelasi. Ini sama dengan 300 per 400. Ini sama dengan 3 per 4. Gitu. Clear ya? Itu adalah beberapa soal peluang majemuk dan juga peluang majemuk bebas bersyarat. Semoga beberapa soal ini bisa membantu Anda untuk belajar dalam mempersiapkan eh, penilaian harian gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.